Sudah tahu, Piala Dunia, sebuah kompetisi yang menjadi ajang paling bergengsi untuk sepak bola di dunia ini, di mana turnamen ini digelar setiap 4 tahun sekali dan diikuti oleh seluruh negara yang lolos kualifikasi dari masing-masing regional. Tentunya kompetisi ini sangat diperebutkan oleh seluruh negara di alam semesta ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ternyata dalam sejarah perhelatan Piala Dunia, Indonesia pernah mencatatkan diri sebagai negara yang lolos ke putaran final atau melewati fase kualifikasi. Piala Dunia yang dimaksud adalah Piala Dunia tahun 1938 di Prancis. Pada kala itu, Indonesia masih menjadi negara jajahan Belanda dan memakai nama Hindia Belanda. Dan faktanya, saat itu Indonesia tercatat menjadi negara Asia pertama yang lolos ke ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Namun saat itu sistemnya berbeda dengan kualifikasi dunia saat ini. Pada saat itu, beberapa benua yang belum pernah berpartisipasi sejak 1930 akan diberi undangan untuk mewakili benuanya. Termasuk pada saat itu adalah benua Asia, yang belum pernah sama sekali menjajal panggung Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Awalnya, perwakilan benua Asia bukanlah Indonesia, melainkan Jepang. Namun, pada tahun 1937, Jepang masih terlibat dalam Perang Asia Timur, sehingga harus mengundurkan diri dari Piala Dunia. Dan pada akhirnya muncullah nama Timnas Indonesia, yang menggantikan Jepang dan langsung lolos ke babak putaran final Piala Dunia 1938, tanpa harus melewati babak kualifikasi. Lolos Piala Dunia tanpa kualifikasi nggak membuat Timnas Indonesia melewati lawan-lawannya dengan mudah. Belum adanya pengalaman tentu menjadi faktor utama Timnas saat itu. Ditambah lagi, pada babak pertama gelaran Piala Dunia 1938, Indonesia langsung melawan tim unggulan pada saat itu, yakni Hungaria. Pada saat itu, Indonesia yang dilatih Johan Mastenbroek harus mengalami kekalahan telak 0-6 melawan Hungaria. Timnas Indonesia kebobolan 4 gol di babak pertama dan 2 gol tambahan lagi di babak kedua. Dan dikarenakan pada saat itu Piala Dunia masih menggunakan sistem gugur sejak pertandingan pertama, maka Indonesia pun harus langsung tersingkir setelah kalah melawan Hungaria. Meski begitu, FIFA tetap mencatat bahwa Indonesia merupakan negara yang pernah lolos ke putaran final Piala Dunia, namun dengan jumlah pertandingan yang paling sedikit. Selanjutnya, sejarah Timnas Indonesia tercatat pada tahun 1958. Saat itu, Timnas bertanding menggunakan nama Indonesia, untuk pertama kalinya setelah sebelumnya menggunakan nama Hindia Belanda. Turnamen Piala Dunia tahun 1958 terbagi ke dalam 2 tahap, yaitu tahap kualifikasi dan tahap final. Pada putaran pertama, Indonesia berhasil mengalahkan Tiongkok. Akan tetapi, Indonesia terpaksa harus didiskualifikasi karena menolak pertandingan melawan Israel. Setelah 1958, Indonesia kembali tidak dapat bertanding dan harus hiatus panjang dari Piala Dunia karena situasi politik pada saat itu yang tengah carut-marut. Indonesia baru bisa kembali berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia pada tahun 1974, tetapi kembali mengalami kekalahan. Hingga pada Piala Dunia tahun 2022, Indonesia kembali bertanding dalam tahap kualifikasi melawan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Sayang, hasilnya skuad Garuda mengalami kekalahan di setiap pertandingannya. Dan saat ini, Timnas Indonesia akan mencoba lagi peruntungan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia dengan menghadapi Brunei Darussalam pada putaran pertama. Luar biasanya, Timnas berhasil menang dengan agregat 12-0 dan membuat Timnas Indonesia lolos ke babak kedua dan bergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia berlangsung dari November 2023 hingga Juni 2024. Babak ini juga sekaligus menjadi ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Dan jika Timnas Indonesia berhasil finish di 2 besar, maka Timnas Indonesia tidak hanya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, tapi juga menyegel tempat di putaran final Piala Asia 2027. Dan jika di luar dugaan, Timnas Indonesia berhasil finish di 2 besar pada kualifikasi ini, skuad Garuda langsung lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sekedar diketahui, Asia memiliki 8 slot lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.
Dan andai pun gagal finish di dua besar, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab negara peringkat 3 dan 4 di babak ketiga ini akan dipertandingkan kembali di fase pamungkas atau babak keempat, di mana sebanyak 6 tim yang lolos ke babak keempat ini akan dibagi ke dalam dua grup, yang masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Menggunakan format satu pertemuan, tim yang menempati posisi juara grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang menempati posisi kedua di masing-masing grup akan ketemu di playoff Asia, dan tim yang memenangkannya akan turun di playoff antar konfederasi, menghadapi wakil dari konfederasi lain demi memperebutkan satu tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi sangat menarik banget untuk kita tunggu bagaimana perjalanan timnas Indonesia kali ini. Semoga aja jalan timnas tercinta kita untuk bisa ke putaran final Piala Dunia dilancarkan. Nggak hanya di tim senior, ternyata perjuangan timnas Indonesia jenjang usia di Piala Dunia juga tidak kalah menarik untuk kita bahas. Terlepas dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 edisi 2023 baru-baru ini, faktanya Garuda Muda sudah pernah mencatatkan debutnya di Piala Dunia U20 edisi 1979. Tanpa embel-embel tuan rumah, skuad timnas Indonesia saat itu harus berjuang mati-matian demi mengamankan slot di putaran final Piala Dunia U20. Kala itu, Piala Asia U19 tahun 1978 menjadi tembok utama yang harus dilewati pasukan Garuda Muda. Mereka perlu memperoleh predikat juara atau setidaknya runner-up jika ingin merebut satu tiket menuju Piala Dunia. Sayangnya, perjalanan skuad Garuda Muda tidak terlalu mulus. Timnas Indonesia yang tergabung dalam grup A bersama Irak, Malaysia, dan Yordania langsung menelan kekalahan dalam pertandingan pertamanya. Skuad Garuda Muda takluk 4 gol tanpa balas dari Irak. Beruntung, mereka mampu bangkit di pertandingan kedua melawan Malaysia dengan skor 2-0. Dan puncaknya terjadi pada saat pertandingan pamungkas melawan Yordania, di mana timnas Indonesia kembali memetik kemenangan telak 4-0, dan pada akhirnya membawanya finish sebagai runner-up grup di bawah Irak, sekaligus tembus ke babak berikutnya. Garuda Muda melangkah ke perempat final dengan harapan melaju sampai partai puncak. Namun, disinilah justru asa timnas Indonesia U20 sempat pupus. Pasukan Merah Putih gagal melewati hadangan Korea Utara, tim yang mendominasi dan keluar sebagai juara grup B pada saat itu. Korea Utara membuat timnas Indonesia menjadi korban keganasannya. Pasukan Garuda Muda takluk 2 gol tanpa balas, sehingga harus dinyatakan gagal menjadi salah satu perwakilan Asia di Piala Dunia U20 1979. Meski menelan hasil menyakitkan di kompetisi Piala Asia, ternyata Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak pada timnas Indonesia. Korea Selatan dan Irak yang semula keluar sebagai juara bersama Piala Asia U19 harus mengundurkan diri dari kompetisi. Korea Utara lalu ditunjuk menjadi pengganti. Namun, saat itu Korea Utara juga dilaporkan memutuskan untuk menarik diri dari kejuaraan, karena kejuaraan Piala Dunia saat itu disponsori oleh produk Amerika Serikat, yaitu Coca-Cola. Alhasil, Indonesia seperti mendapatkan durian runtuh. Federasi Sepak Bola Dunia mempercayakan pasukan Garuda Muda untuk mendampingi Korea Selatan dan Jepang dalam ajang Piala Dunia U20 1979 yang berlangsung di Tokyo. Timnas Indonesia U20 selanjutnya ditempatkan dalam grup B yang dihuni oleh negara-negara raksasa sepak bola yakni Yugoslavia, Argentina, dan Polandia. Pelatih timnas Indonesia U20 kala itu Sucipto Suntoro dan anak-anak asuhnya harus meladeni Argentina yang dipimpin Diego Maradona, yang merupakan favorit juara di kompetisi tersebut. Benar saja, pemain yang akhirnya menjadi legenda sepak bola Argentina itu memporak-porandakan pertahanan Indonesia. Argentina menang dengan skor 5-0 atas Indonesia pada pertandingan tersebut. Maradona memborong 2 gol, sedangkan 3 gol Argentina lainnya disarangkan oleh Ramon Diaz. Hasil itu juga mengawali rentetan hasil buruk Indonesia lainnya di penyisian grup Piala Dunia U20. Setelah kalah dari Argentina, kemudian Indonesia juga takluk 6 gol tanpa balas dari Polandia di laga kedua. Selanjutnya,
Giliran Yugoslavia yang menghancurkan Indonesia 5-0 di pertandingan terakhir grup B. Akhirnya, dengan hasil tersebut, Indonesia harus tersingkir di penyisihan grup Piala Dunia U20 1979 dengan hasil 3 kekalahan, kebobolan 16 gol, dan tidak mampu sekalipun mencetak gol. Setelah itu, tidak pernah sekalipun Indonesia mampu mengirim wakilnya lagi di Piala Dunia U20. Sedangkan di jenjang U17, pada akhir bulan Juni 2023, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA memutuskan untuk menunjuk Indonesia sebagai pengganti Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Keputusan ini diambil setelah Peru memilih untuk mengundurkan diri sebagai tuan rumah karena menghadapi beberapa kendala, terutama terkait kesiapan infrastruktur. Indonesia yang sebelumnya telah dicoret dari daftar tuan rumah Piala Dunia U20 karena persoalan politik dan menolak terhadap keikutsertaan Israel, akhirnya dipilih untuk menggantikan posisi Peru. Faktanya, sejak tahun 1985, Indonesia belum pernah mengambil bagian dalam kompetisi ini. Oleh karena itu, tahun 2023 menandai prestasi perdana Indonesia dalam Piala Dunia U17. Luar biasanya, dari 2 pertandingan yang sudah dilakoni di babak grup, pasukan Garuda Muda akhirnya berhasil mencetak sejarah baru dengan mendapatkan gol pertama dan poin pertama mereka di sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia seluruh jenjang usia, di mana gol pertama mereka dicetak oleh Arkan Kaka, yang juga membuat timnas Indonesia akhirnya mendapatkan poin pertamanya. Tapi sangat disayangkan, di pertandingan terakhir babak grup, Indonesia harus kalah dari tim Maroko dengan skor 3-1 dan harus finish di peringkat ketiga dengan perolehan hanya 2 poin. Semoga aja timnas kita bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Mungkin belum sekarang, tapi aku yakin banget timnas kita bisa melangkah lebih jauh lagi di Piala Dunia mendatang. Semoga aja. Menurut kalian bagaimana guys? Apa timnas kita masih memiliki potensi besar di Piala Dunia atau memang masih kurang banget? Bisa langsung ramein aja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye.